4B. Saya Firly Octavia Utami. Saya Bunga Vanessa Analia. Saya Nurhazat Aulia. Saya Nur Zafira Aulia. Di sini kita akan mereview produk yang sudah kami buat. Jadi, produk yang kami buat itu berupa PowerPoint interaktif. Langsung saja kita akan masuk untuk mereview bagaimana isi dari PowerPoint-nya. Jadi, PowerPoint yang kita buat menyediakan tombol-tombol interaktif yang mana kalau misalkan diklik itu akan pindah ke slide yang ingin kita tuju. Oke, langsung aja di sini contohnya. Kita klik tombol play-nya, maka langsung ganti ke slide berikutnya. Di sini ada slide topik, di sini kita pilih kita mau ke slide informasi atau slide materi. Pertama kita ke slide informasi terlebih dahulu. Di sini kita mencantumkan nama kelompok kita. Ada Bunga, saya sendiri, ada Nurhazat Aulia dan Nur Zafira Aulia. Langsung saja lanjut. Di sini kita klik tanda panah untuk kembali ke menu. Kita akan masuk ke materi. Kita klik di sini. Nah, di sini ada daftar isi dari materi-materi yang sudah kita buat. Pertama, contoh di sini kita akan masuk ke konsep ilmu dalam Islam. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa di dalam Islam itu, ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat mulia dan menjadi dasar utama dalam kehidupan. Jadi, ilmu itu bukan cuma bersifat duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini konsep ilmu itu ada dari dua sumber. Yang pertama itu dari wahyu, contohnya itu Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua itu dari akal manusia sendiri atau dari pengalaman empiris. Lanjut, kita akan kembali ke menu untuk memilih materi yang kedua, yaitu integrasi akal dan wahyu. Di sini dijelaskan bahwa akal itu merupakan anugerah yang sudah Allah berikan dan bisa kita gunakan untuk berpikir, untuk menganalisis dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan kemudian ada wahyu. Wahyu ini berfungsi sebagai pedoman yang sudah diberikan Allah dan kita benarkan. Sedangkan akal itu berperan dalam memahami dan mengembangkan, kemudian kita aplikasikan kebenarannya dalam kehidupan. Dan untuk integrasi ini adalah cara untuk menyeimbangkan rasionalitas dan spiritualitas sehingga ilmu itu tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga bermakna secara moral dan religiusnya. Selanjutnya kita balik ke menu. Di sini ada adab dalam pembelajaran, boleh diklik. Adab merupakan tata krama, etika dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang penuntut ilmu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk adab, boleh diklik. Di sini ada 5 adab. Yang pertama ada meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada menghormati guru, yang ketiga kedisiplin, yang keempat ada sabar, dan yang terakhir ada mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Boleh di back ke menu. Di sini ada islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu yaitu upaya untuk mengintegrasi ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Nah, oke, boleh back ke menu. Berikutnya kita akan membahas konsep manusia terdidik. Nah, di konsep manusia terdidik ini yaitu manusia terdidik dalam perspektif Islam bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki iman yang kuat, akhlak yang baik, serta mampu mengamalkan ilmu-ilmunya. Nah, jadi kita itu harus seimbang antara dunia dan akhirat, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Berikutnya ke pembahasan berikutnya yaitu ada hakikat pendidikan. Berikutnya ada hakikat pendidikan. Pendidikan dalam Islam adalah proses pembinaan potensi manusia secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan atau transfer of knowledge, tapi juga pada pembentukan kepribadian atau transfer of value. Tujuannya untuk membentuk insan kamil yang seimbang antara iman, ilmu, dan amal, serta membimbing manusia agar mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Baik, selanjutnya kita kembali ke menu. Itu selanjutnya landasan teologis.
Landasan teologis sebagai dasar dari seluruh konsep tersebut terdapat landasan teologis yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar sebagai pintu awal peradaban manusia. Selanjutnya landasan teologis. Selain itu, dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 disebutkan orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajarannya. Selanjutnya kita kembali ke Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dalam Islam, ilmu, akal, wahyu, adab, dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ilmu harus diperoleh dengan adab, dikembangkan dengan akal, diarahkan oleh wahyu, dan digunakan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan peradaban yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga luhur secara moral dan spiritual. Baik, sekian video review dari produk pembelajaran yang sudah kami buat. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.